pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan atau alasan saya membuat web pemilihan ketua BEM. Di sini akan saya jelaskan dulu, baru saya perlihatkan cara penggunaannya. Jadi ide bikin sistem pemilihan ketua BEM berbasis web ini muncul karena cara lama yang masih manual udah kurang cocok dipakai sekarang. Selain ribet, sering juga bikin masalah kayak data berantakan, rawan kecurangan, dan kadang mahasiswa malas pilih karena harus datang langsung ke tempatnya. Dengan sistem berbasis web, semuanya jadi lebih gampang. Mahasiswa cukup login lewat handphone ataupun laptop. Bisa lihat profil kandidat lengkap, baca visi misi, terus langsung pilih dari mana aja, nggak perlu ngantri dan datang ke kampus. Suara mereka udah otomatis langsung masuk ke sistem dengan aman. Terus sistemnya juga bagi-bagi peran. Mahasiswa cuma bisa daftar, login, lihat kandidat, voting, dan lihat hasil voting. Sementara admin dan user bisa atur kandidat, lihat hasil voting, dan pantau jalannya pemilihan. Jadi aman dari kanan jauh. Nanti bisa langsung kita lihat sendiri bagaimana sistem itu berjalan. Nggak cuma itu, sistem ini juga ada fitur-fitur lain kayak cetak hasil voting, ekspor PDF, sampai filter pencarian data kandidat dan data pengguna. Intinya biar makin gampang dan transparan aja. Singkatnya, sistem ini bukan cuma buat bikin voting online, tapi juga cara biar demokrasi di kampus makin maju. Dan nantinya bisa banget dipakai buat pemilihan ketua organisasi lainnya. Langsung saja di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara penggunaan sistemnya. Yang pertama, jangan lupa diaktifin XAMPP, Apache, dan MySQL-nya. Langsung saja pergi ke browser. Di sini kita cari sesuai dengan nama project tersebut. Dia langsung diarahkan ke form login. Di sini saya mau login sebagai, atau kita daftar dulu kali ya. Sini daftar. Ini ada ikon mata, kita bisa lihat. Langsung daftar aja, login sesuai data yang kita buat tadi. Di sini saya login sebagai admin. Jika saya login sebagai admin, saya bisa mengakses semuanya ini, baik dari yang registrasi user, tambah kandidat nih, terutama yang ditambah kandidat. Ini saya bisa akses. Ini dia di bagian data kandidat ini. Kita bisa lihat kan di sini ada visinya, ada namanya, misinya, pengalaman, dan prestasinya. Di sini juga saya sebagai admin saya bisa edit data-data kandidatnya. Tapi saya tidak bisa melakukan voting. Jika admin dia tidak bisa melakukan voting, yang bisa melakukan voting itu cukup mahasiswa. Kenapa? Karena dia tidak terjadi kecurangan ya. Jadi hanya mahasiswa yang bisa voting. Sini bisa yang seperti saya katakan di awal, ada fungsi cetaknya. Ya, bisa dicetak. Terus yang bisa dilakukan sebagai admin yaitu ada kelola data pengguna. Ini bisa kita kelola dan bisa kita edit juga di sini. Ini bisa diganti sebagai apa? Ini ya, di sini juga ada untuk printnya. Dan ada untuk ekspor PDF juga. Kita klik ekspor ya, maka dia ekspor ini ya.
Selanjutnya apalagi sih yang bisa saya lakukan sebagai admin? Nah, saya bisa juga melihat hasil pemilihannya. Sama seperti yang tadi ya, pada fungsinya. Dan di sini media. Bisa langsung mencari. Sama seperti di bagian kelola pemilihan. Bisa langsung dicari. Ya kan? Ya. Satu lagi yang bisa saya gunakan, yang saya sebagai admin adalah di dashboard pemilihan. Ini tidak hanya admin ya, tapi juga user-user yang lain bisa. Jadi yang tidak bisa diakses oleh admin itu hanya voting kandidat saja. Selain dari itu, admin bisa mengakses. Kita logout aja. Di sini kita coba sebagai mahasiswa ya, biar kelihatan bedanya apa. Kita login sesuai dengan data yang kita pakai tadi. Role jangan lupa dipilih sebagai mahasiswa dan login. Nah, kalau dia mahasiswa, dia ada beberapa halaman yang tidak bisa diakses. Contohnya seperti halaman ini. Halaman daftar user atau daftar pengguna itu hanya bisa diakses oleh user ataupun admin. Mahasiswa tidak bisa mengaksesnya. Selain itu, halaman daftar tambah kandidat juga tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Hanya boleh diakses oleh admin atau user. Tetapi di halaman kandidat tadi, kan kalau dia sebagai admin, dia tidak bisa melakukan voting. Tetapi kalau dia sebagai mahasiswa, dia bisa melakukan voting. Bisa dia melakukan voting. Hasil voting itu kita bisa lihat di hasil pemilihan ini. Di Mustabitia ada 3 suara. Jadi untuk hasil pemilihan bisa dilihat oleh mahasiswa juga, karena biar mahasiswa tahu berapa sih suara untuk si A, berapa sih suara untuk si B. Di dashboard pemilihan juga mahasiswa bisa tahu. Mahasiswa hanya bisa melihat berapa user yang telah login itu hanya di dashboard pemilihan, hanya bisa melihat ininya saja. Dia hanya bisa melihat totalnya saja, tidak tahu siapa-siapa saja namanya. Yang tahu itu hanya user ataupun adminnya. Nah, jadi perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau kita loginnya sebagai admin dan kita login sebagai mahasiswa, itu perubahannya cukup signifikan. Kalau dia hanya loginnya sebagai admin, dia hanya satu halaman saja yang tidak bisa diakses, yaitu cuman halaman voting kandidat. Tapi jika kita login sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa, ada beberapa halaman yang tidak bisa diakses. Nah, saya berharap dengan adanya web ini, maka pemilihan BEM di Universitas Ceria itu tidak lagi buang-buang waktu gitu. Dia bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan juga secara transparan hasilnya bisa dilihat, nggak disembunyi-sembunyikan, juga tidak ada kecurangan, karena kan yang bisa voting itu cuma mahasiswa aja. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan untuk web ini. Jika ada kekurangan ataupun masukan, boleh banget nih di komen-komen ya.
saya butuh masukan juga karena kan ini web baru saya buat baru belajar, jadi saya butuh masukan dari teman-teman sekalian. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye bye.